Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Nika Nahyu Wulandari, NIM 4021967. Yang kedua Nurul Ijah dengan NIM 4021977. Dan yang terakhir Sinta Filiawati dengan NIM 4021994. Kami di sini akan mempresentasikan pembiayaan modal kerja Istiqna. Pengertian Istiqna. Pengertian menurut Fatwa DSN MUI, Istiqna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Rukun dan syarat Istiqna. Pelaksanaan al-Istiqna harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini. A. Muslam atau pembeli. B. Muslam ilaih atau penjual. C. Modal atau uang. D. Muslam fihi. E. Sigot atau ucapan. Pembiayaan Istiqna diterapkan untuk 1. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja industri barang konsumsi. Yang kedua, pembiayaan investasi seperti pengadaan barang-barang modal. 3. Pembiayaan konstruksi. Ketentuan barang istisna, yaitu ada 7. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan, kemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ketentuan pembayaran ada 3. Yang pertama yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Mekanisme pembayaran istisna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pembayaran di muka, yaitu pembayaran di muka secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istisna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir atau nasabah. Yang kedua, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Caranya, pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan proses pembuatan aset istisna. Dan yang terakhir, pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istisna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir. Ketentuan penyediaan barang. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain 1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan berlaku pula pada jual beli istisna. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya mengenai jenis akad istisna, ada 2 jenis, yakni yang pertama istisna
yang artinya akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau sani. Yang kedua yaitu istisna paralel, atau yang artinya adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Yang selanjutnya adalah mengenai skema istisna atau langkah-langkah prosedur cara pembiayaan istisna. Yang pertama adalah dengan nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya sehingga bank akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah. Kemudian setelah menerima pesanan nasabah, maka pihak bank akan segera memesan barang kepada produsen. Kemudian produsen akan membuatkan barangnya sesuai dengan pesanan bank. Selanjutnya, bank menjual barang kepada pembeli atau pemesan tersebut dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir adalah setelah barang selesai dibuat, maka akan diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah pihak bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah yang beranggotakan 1 Hori Karisa, 2 Redia Vitaskar Mutia, 3 Rinda Eka Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja salam dan modal kerja ijaroh. Saya, Redia Vitaskar Mutia, sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja salam. Pembiayaan modal kerja salam adalah fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu, dengan pembayaran tunai di awal dan barang di akhir. Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai as-salam. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus, dan nasabah berkewajiban mendeliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Selanjutnya adalah landasan hukum salam. Landasan hukum salam yang pertama terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Untuk landasan yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, "Barang siapa yang melakukan salaf salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui." Selanjutnya rukun syarat akad salam. Yang pertama yaitu muslam. Muslam yaitu nasabah. Syarat nasabah yaitu cakap hukum dan tidak ingkar janji atas transaksi yang telah disepakati. Yang kedua yaitu muslam ilai, yaitu bank. Bank merupakan pihak yang menyediakan barang. Syarat muslam ilai adalah sama dengan muslam, yaitu cakap hukum dan tidak ingkar janji atas transaksi yang telah disepakati. Yang ketiga, objek akad. Barang yang digunakan dalam pembiayaan. Syarat objek adalah barang tidak termasuk barang yang dilarang, barang yang dapat menimbulkan kemudaratan. Yang keempat, harga. Harga disepakati pada awal akad dan pembayaran dilakukan pada saat awal kontrak. Syarat harga tidak boleh berubah selama masa akad. Harga telah ditulis atau disepakati. Yang terakhir adalah ijab qabul, yaitu serah terima, baik serah terima pembayaran atau barang.
Selanjutnya berakhirnya akad salam. Berakhirnya akad terjadi karena 3 hal. Yang pertama yaitu barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat tidak sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga yaitu barang telah diterima. Tujuan dan keuntungan. Yang pertama bagi nasabah, yaitu mendapatkan pembiayaan sesuai dengan yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Selanjutnya, mendapatkan pembiayaan yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Yang kedua bagi bank, yaitu mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Selanjutnya, memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan nasabah, karena biasanya tenggang waktu antar transaksi dan penyerahan barang berjarak cukup lama. Selanjutnya, skema pembiayaan modal kerja salam. Yang pertama yaitu nasabah melakukan negosiasi pemesanan kepada bank. Dilanjutkan lagi, bank memesankan barang dan membayar secara tunai kepada pengusaha atau pembuat barang. Kemudian, pengusaha atau pembuat barang melakukan kirim pesanan kepada nasabah. Yang terakhir, yaitu nasabah membayar pesanan tersebut kepada bank secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Saya, Linda Eka Puspitasari, sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, yaitu pembiayaan modal kerja ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Pembagian ijarah. Dalam pembagian ijarah ada 2, yaitu ijarah dan ijarah al-muntahiyah bitamlik. Ijarah sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah persewaan yang berujung kepada kepemilikan yang terdiri dari 2 kata, adalah kepemilikan suatu manfaat atau jasa yang berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. Kepemilikan suatu manfaat atau jasa, inilah ijarah atau sewa menyewa, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang. Ini adalah jual beli, maka ini yang disebut persewaan yang berujung kepada kepemilikan atau ijarah al-muntahiyah bitamlik. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum ijarah ada 2, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dan Bukhari yang artinya, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam. Selanjutnya yaitu rukun ijarah. Di dalam rukun ijarah ada 4. Yang pertama yaitu ngakid atau orang yang akad. Orang yang akad ada 2, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, atau mu'jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu mustajir atau orang yang menyewa.
Mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, atau mustajir adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu. Kedua belah pihak yang berakad harus memiliki syarat antara lain balik, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Yang kedua yaitu sigat atau ijab dan qabul. Dalam melakukan ijab dan qabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa. Sigat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan ijarah. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama atau mu'jir untuk menyewakan barang atau jasa. Sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu'jir. Yang ketiga yaitu upah. Besar upah yang dikeluarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat adalah manfaat. Selalu perhatikan manfaat yang didapat ketika akan melakukan akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya. Saya Khorika Risa sebagai pemateri 3. Selanjutnya adalah syarat ijarah. 1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad. 2. Ma'khud alaih bermanfaat dengan jelas. 3. Ma'khud alaih atau barang harus dapat memenuhi secara syarak. 4. Kemanfaatan benda dibolehkan. Selanjutnya, berakhirnya akad. 1. Periode akad sudah selesai sesuai dengan perjanjian awal. Kedua, periode akad belum selesai, namun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri. 3. Terjadi kerusakan pada objek ijarah. 4. Penyewa tidak bisa membayar sewa. 5. Salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia dan ahli waris tidak mempunyai keinginan melanjutkan akad karena. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan ijarah. Yang pertama yaitu jenis usaha. Yang kedua, skala usaha. Yang ketiga, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Yang keempat, karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Selanjutnya, skema pembiayaan modal kerja ijarah. Yang pertama, nasabah pesan objek sewa kepada bank. Selanjutnya, bank membeli objek sewa kepada supplier. Kemudian, supplier memberikan atau mengirim objek sewa kepada nasabah. Setelah itu, nasabah membayar objek sewa kepada bank karena objek sewa adalah milik bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.